Kalau bisnis tuh wajar kan ya? Kalau misalkan kayak kita 2 kali lipat dari harga modal gitu wajar kan harusnya. Enggak sih, pas pelajaran apa ya? Matkul apa ya? Lupa. Kuirus. Emang kewirus ya? Nggak tahu. Pokoknya Pak Kris aja yang menjelaskan. Oh, Pak Kris. Pokoknya harus 3 kali lipat dari modal. Lebih lagi. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Indek yang ada di luar sana, yang ada di kampus, di mana, di rumah, kosan, bla 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 segala macam. Selamat datang di Intalks. Ini sih namanya Intalks. Yeah. Ini akibat kekurangan host nih. Iya, betul. Akibat kekurangan host nih. Aduh, gue sampai gak tahu dah namanya apa dah. Tapi yang penting pada hari ini kita akan membicarakan sebuah bisnis agak mendalam nih ya. Kita kedatangan tamu. Kebetulan ini salah satu mahasiswa dari Telkom University, desain produk juga ya. Tapi kali ini kita tetap fokus di bisnis. Langsung aja kepada Kak Kori. Hai semuanya. Kak Kori, sebelumnya boleh nggak sih perkenalan dikit dulu? Boleh. Halo semua muanya. Jadi perkenalkan, nama aku Lutfia Korea Maria, biasa dipanggil Kori. Aku angkatan 2019 nih, jadi baru saja kemarin berubah status jadi alumni di Igrasias. Tepuk tangan dulu dong. Keren. Soalnya udah sidang ya kita, tapi masih apa ya, melekat jadi mahasiswa desain produk gitu, karena belum wisuda. Iya, belum sudah kapan? November ya? November, sekarang masih Oktober, tinggal hitungan hari lagi guys. Iya, sebulan lagi. Sabar aja Kak. Yang penting udah dapat kerjaan kan? Belum. Ini kerjaan saya. Oh ya, by the way, udah pada ngelihat ini ya nih, buke. Cantik Buke banget di kayak yang sini. bikin. Nah, by the way, ngomong-ngomong tentang buke, ini kan bisnis ya nih. Bisnisnya Kak Kori sendiri. Nah, ini nih tentang apa sih? Maksudnya Bidang apa? Iya, kan ini kan secara tidak langsung nggak berkorelasi dengan desain produk kan ya? Kata siapa? Benarkah? Kata siapa? Oke, kalau emang berkorelasi kita buktikan ya. Jadi semester berapa ya? Itu tuh aku ada pelajaran matkul kewirausahaan. Ya. Dan kebetulan di tugas itu tuh pakai usaha aku yang waktu itu belum naik banget. Jadi ya udahlah dilanjutin sampai sekarang dari kewirausahaan itu, terus ada desain kemasan juga. Jadi kita bikin desain kemasan si buketnya ini. Jadi ada hubungannya di desain produk. Oh, awalnya kayak gitu. Iya. Oke, tapi apa sih yang bikin Kak Kori tuh kayak udahlah gue lanjutin aja dah gitu? Soalnya cuan. Masa nggak dilanjutin? Oh, oke, ada demand-nya. Demand pertama dari siapa? Demand apa tuh? Demand, maksudnya kayak permintaan, kayak misalkan lagi wisuda gitu kan? Iya. Itu kan biasanya banyak tuh yang bikin, yang order bouquet atau lagi biasanya fashion show tuh, itu banyak tuh. Nah itu tuh mulainya dari mana? Demand pertamanya tuh dari temen ya? Iya, dari temen tapi beda kampus. Kebetulan. Oke, kalau kayak gitu. Nah, itu dijualnya, penjualan pertama tuh masih by kayak gue minta ini dong gitu, Iya. masih PC gitu. Nah sekarang tuh bisa pakai apa aja emang? Sekarang di Instagram, tapi dari Instagram balik lagi ke WhatsApp. Selain itu buat yang di luar kota juga aku buka di toko Oyen. Oh, alah, Oyen. tidak disponsor. Jadi sponsor. Terus sebelum TikTok Shop dihapus juga di situ sempat. Oh. Sekarang kan udah dihapus. Tadi disebut ini disebut. Iya. TikTok Shop apa ya? Biar nggak disebut. Toko hitam. Ya, toko Black market. ya inilah, pokoknya yang ada musik-musiknya gitu. Oh ya, dari situ ada tokonya. Iya. Oke. Nah, itu tuh di antara semua metode-metode itu paling banyak tuh orang biasanya PC langsung gitu atau dari toko oren atau tadi itu. Toko hitam. Itulah toko hitam. Kayaknya 95% tuh by Instagram sama WhatsApp sekarang. Oh, gitu. Karena masih kayak 80% mahasiswa Telkom yang order. Lebihnya tuh warga deket Bojong Soang, Buah Batu juga ada yang beli. Sama mahasiswa kampus lain juga banyak yang beli. Ya.
ya. Berarti kalau bisa dikatakan engagement-nya udah lumayan ya untuk sekitaran sini dan Bandung gitu loh. Iya, Untuk lumayan. perguruan tinggi itu kan. Iya, lumayan. Gitu. Nah, kan pasti dari setiap customer itu kan adalah yang inilah, ada yang misalkan template. Gue pasang 100.000 udah lu bikin kayak gimana gitu kan. Ada yang kayak gitu. Atau ada yang emang bener-bener custom. Misalkan minta kayak, nah kalau kayak gini misalkan gue minta ada ininya dong, ada boneka beruang, atau misalkan gue mau yang ada duit nih, ya duit. Ini ada yang minta ada duit nih dari 5.000, ada yang 100.000 mungkin. Nah itu tuh kira-kira dari sekian banyak yang pesan itu tuh ada yang berkesan nggak? Yang berkesan itu pas custom isi handphone. Itu kayak, buset, ini handphone berapa juta? Kalau masalah di posan nggak? Posan TikTok ada? Ada kayaknya. Iya. TikTok. Itu pertama kalinya yang lumayan besar gitu isinya handphone. Padahal di situ juga belum naik banget kan, baru naik gitu. Udah ada yang pesan buket handphone sama earphone-nya sekalian waktu itu isinya. Earphone? Iya. Enggak, bentar. HP taruh mana? Itu nggak berat itu bukitnya? Lumayan berat itu, suatu tantangan juga sih pas masangnya. Ya Allah, ini udah dikasih kayu kiri kanan tapi masih aja oleng-oleng. Aduh. Tapi akhirnya bisa dan customersnya suka gitu. Customer suka? Karena itu buat ibunya. Oh, buat ibunya. Iya, buat ibunya. Ya Allah, berkesan banget. Biasanya orang kalau misalkan ngasih HP, ya udah gitu, nih HP nih buat kamu, atau misalkan disurprisein paling ya, ini HP ini, tahu-tahu ini, ya itu HP lu loh, gitu kan. Ini pakai buket gitu. Kayak gitu dikasih mawar merah gitu. Keren ya Allah. Tapi buat ibunya? Iya. Oh, buat keren. ibu. Oh, jangan. Kalau buat pacar kayaknya nanti deh tuh. Ya udahlah kalau kayak gitu. Nah, oke, next question kalau gitu. Aduh, next question aja ya. Kira-kira nih ya, dari kan udah banyak yang tahu nih ya tentang Besti Bouquet ini. Nah, kira-kira bakal buka, kalau sekiranya ada kesempatan, mau nggak buka workshop kayak gitu? Buat bouquet gitu. Mau banget, soalnya beberapa waktu lalu aku sempat FYP juga dan banyak yang minta workshop kebetulan. Workshop secara online juga, karena ada yang dari waktu itu Kalimantan atau Sulawesi gitu yang komen, buka workshop online Kak gitu. Oke. Tapi kalau misalkan let's say Indek lah, mau mengadakan workshop gitu kan tentang ya bouquet lah, terutama biasanya sih orang-orang yang cewek-cewek sih biasanya yang minat kayak gitu kan. Nah itu kalau misalkan banyak nih, ayo buka, mau ini nggak? Boleh. Boleh dicatat ya. Catat tahun depan. Ini mau selesai soalnya, nah yang tahun depan aja. Tuh, ya nggak apa sih, mau apa kan. Nah, kalau boleh tahu nih, betulnya gue juga udah pernah nih beli bouquet, tapi bukan di Besti Bouquet. Nah itu tuh range harganya tuh kalau di Besti Bouquet tuh berapaan sih emangnya? Sekarang karena harga bahannya juga udah pada naik ya, tadinya pas awal-awal buka tuh 25.000-an masih ada. Tapi sekarang juga ada sih, cuman yang single bunganya gitu. Mulai dari 25.000 sampai ratusan ribu. Gitu. Paling besar ya itu isi HP gitu. Ada juga pernah berapa juta? 500.000 kayaknya pernah. Itu isinya apaan? Duit? Isinya ada uangnya, ada snacknya, coklat gitu. Oke. Pokoknya kalau misalkan custom by order gitu, kayak tadi HP, ya udah berarti dari customernya ngasih segini, udah beli, yang penting udah di sinilah pokoknya udah di bouquetnya. Tapi kalau misalkan kayak gue mau yang template aja gitu, itu ada juga gitu. Ada ready. Kalau misalnya custom, ya udah barangnya dari elu ke guain sini, gua tinggal bikinin gitu. Tinggal bikinin aja. Oke. Tapi ada nggak yang kayak cuma ngasih duit dan beli gitu? Biasanya untuk buket isi. Iya. Sensor. Jangan disebut di sini. Ya, kayak gitulah pokoknya. Tapi ada yang kayak gitu. Ada. Oke. Nah, mulai peminat dari kapan sih?
Dari mulai peminat banyak tuh kalau misalkan udah kayak kan tadi pertama demand dari teman, ya, udah pasang terus dari pasang di Dratel iya, itu udah mulai banyak tuh dari situ. udah mulai banyak mahasiswa Telkom yang sehari satu orang pesen 3, 4 gitu. Ada Itu juga pesen anak himpunan tuh, ada anak gitu. himpunan terus buat kayak apa ya, graduation kakak tingkatnya lah gitu. Oh, Kayak kirain kan sertijab gitu kasih. Iya nih. Nggak seru. Jangan. Ini juga farewell party FIK waktu itu BEM-nya order ke aku. gitu? Iya. Boleh. Official partner kayak gitu. Mantap, boleh. Soalnya setahu gue di FIK dikit gitu ya yang buka buke gitu. Nggak banyak lah. Kurang tahu juga sih. Iya, Karena- misalnya nggak begitu banyak lah, tapi yang menandakan di situ ladangnya masih banyak juga. Iya. Gitu lah, berarti engagementnya dinaikin lagi mungkin lebih mantap lagi tuh. Iya, ini lagi berusaha menaikkan ya. Sekarang naikin terus. Boleh, bagus. Nah, ini kan kalau misalkan kayak yang tadi kan kalau misalkan custom by order ya udah dari customer mau kayak gimana. Nah, yang template ini nih kan itu penempatan dari Kapolri sendiri. Iya. Nah, itu infonya tuh dari mana? Pinterest kah? Atau Dari dari Google aja nyari nih. dari yang pasti dari Pinterest sama teman-teman yang jual buket dan lainnya di luar kota gitu. Sama aku juga pernah ikut workshop 2 kali. Jadi dikasih tahu kayak gini. Terus kalau pemilihan warna biasanya aku kayak ngide aja sendiri yang lucu-lucu gitu. Berhubung beliau anak DP nih ya, Iya. pasti belajar warna kontemporer apa sih namanya? Komplementer. Komplementer. Nah, itu makasih. Nah, itu warna-warna komplementer itu dipakai juga nggak kira-kira? Apa itu? Wow. Oke, nah tapi pokoknya di DP kan belajar warna-warna juga. Oh, iya. Kayak gitu kan. Nah, itu diaplikasikan nggak sih ke buke-buke kayak gitu? Diaplikasikannya sebenarnya warnanya tergantung gimana peminatnya sih. Tergantung. Karena aku kebanyakan warna itu warna pastel. Ya, cocok sih emang sih. Pastel yang gemes-gemes gitu. Oke. Di toko aku juga kebanyakan bunganya itu warna pastel. Oh, jadi Iya. ngisinya warna pastel semua. Iya, warna pastel sama Oke. paling hitam putih gitu. Hitam putih paling dari ininya ya, apa sih ini? Kertasnya. Iya, kertas-kertasnya segala macam itu kan ya pasti ada lah di pasaran warna-warna kayak gitu kan. Iya. Oh. Jadi yang warna pastel itu jadi ciri khas aku sendiri sih gitu. Itu. Oke. Nah, infonya dari Pinterest sama ngeliat-ngeliat dari orang-orang juga ya yang Iya. jualan-jualan kayak gitu ya. Dan ikut workshop. Workshop juga. Oh. Kalau pas di workshop itu diajarin kayak placementnya gitu, layoutingnya gitu, diajarin nggak gitu? Diajarin, cuman kembali lagi biar ada ciri khas sendiri gitu di buketnya. Jadi aku pakai ciri khas aja sendiri. Selebihnya tuh kayak kalau ikut workshop lebih banyak kayak tahu suppliernya sih. Supplier beli ini, beli itu sama ya udah supplier kebanyakan kalau dari workshop. Workshop aja. By the way, ngomong-ngomong tentang ciri khasnya Kapolri di mana tuh bukunya? Di sini. Apa itu? Saya tidak mengerti. Apa Gimana itu? ya? Kayaknya hampir semuanya sama tapi setiap tangan tuh beda, ngerti gak sih? Pasti ada bedanya dikit gitu Ada kan. bedanya. Ada bedanya ini. Oh ini nih Kapolri nih yang bikin nih, Besti Buke nih yang bikin nih, Iya. kayak gitu. Apa ya bedanya yang Paling kalau misalkan penanda ya itu ada stiker kan ya, tuh ya. stiker dan sini. Nah, paling kalau misalkan kayak ciri khas gitu samar nggak samar ya kayak gitu Iya, ya. sama nggak sama. Pasti kayak adalah perbedaan kecil pasti dari Kapolri gitu. Ada. Di biasanya di warna pastelnya sih kalau di aku perbedaan sama yang lain. Emang yang warna yang lain gimana? Nah, waktu itu pernah customer aku tuh kayak, ih kak warnanya bagus-bagus gitu. Yang lain tuh kayak mencrang-mencrang Nora gitu. Beli bunganya di mana gitu. Apakah ini pengaplikasian anak DP jadi mau tahu warna yang cocok kayak gimana Mungkin gitu? iya. Aplikasian. Masuk DP. Sama di pengaplikasian packaging, tapi aku nggak bawa packagingnya. Oh. Pernah ada yang kayak, order buket di sini enak,
ada ininya jinjingannya, jadi aku enak bawa-bawanya ke temen aku gitu. Gitu. Iya, waktu itu kan ada wisuda bulan apa ya? Ada yang bilang, aku kan lagi full order. Terus aku bilang, beli aja besok secara langsung di depan Telkom kan banyak. Gak mau Kak, gak ada packagingnya gitu. Oh jadi emang dia maunya ada packagingnya? Iya, biar bisa dijinjing-jinjing gitu. Keren, boleh. Itu juga pengaplikasian dari desain produk. Nah, DP masuk enggak? Serah lu dah pokoknya, gimana lu dah. Tapi DP kayak gitu. Nah, untungnya kayak gitu. Nah, desain kemasan itu pas tugas tuh dari sini juga nggak? Tugas apa tuh? Itu desain kemasan. Enggak, karena kan udah di apa ya? Sama Buce itu bikin ini nggak ada ke bunga-bunga. Oh nggak ada, oh iya sih bukan, aduh maaf. Tapi pada akhirnya dipakai. Kepake. Oke. Nah keluar dari bukenya tentang bisnisnya nih Kak nih. Pasti nih ya dari pendengar atau dari kawan-kawan yang di sini di backstage, halo. Ngantuk. Pasti ada nih yang punya bisnis sendiri nih. Nah tipsnya tuh apa aja sih kira-kira? Kan orang bilang harus konsisten. Konsistennya kayak mana? Nggak tahu. Nah itu gimana tuh? Konsisten promo di first account. Jangan malu-malu lu. Kalau di second kan aman. Jangan malu-malu pokoknya. Oke. Banyak banget yang kayak malu-malu gitu. Aku mah coy, promosin dong dagangan gua gitu biar banyak yang beli, biar Jangan cepet kaya. gengsi. Jangan gengsi. Terus aku juga menempel-nempel apa namanya? Poster di warkop. Yang Warkop mana aja ya? Warkop Acil terutama. Oh, warkop Acil. Sponsor dari Warkop Acil. Bang Acil bayarin. Oke kan. Ini bayar juga kan. Sama aja. Gratis. Hah? Gratis tinggal tempel bae, Cil. Tinggal tinggal tempel iya sih, bener sih. Tinggal tempel aja di kacanya itu kan yang deket mana? Deket dispenser. Deket dispenser. Oke. Oh gitu. Tapi soal branding nih ya. Iya sih tadi balik lagi ciri khas itu. Itu branding tuh kalau bisnis tuh emang harus kuat banget. Iya. Apalagi kalau yang berhubungan dengan kreatif. Let's say kalau misalkan kita bisnis di apparel gitu, itu branding tuh emang bener-bener penting banget. Tapi satu hal yang jarang dikatakan oleh para pebisnis itu tuh apa ya? Cara untuk memaintain brandingnya itu tuh menunjukkan brandingnya tuh gimana tuh mereka nggak sebutin, itu susah. Kalau aku Itu kalau kakak gimana tuh? biasanya di Instagram ya, di Instagram sekarang tuh Reels lagi cepet naik. Jadi semakin sering upload Reels naik tuh insight akunnya. Udah nyoba kayak ads gitu? Belum, masih baru buat. Oh baru buat. Iya. Kalau itu kayak harus belajar dulu nggak sih? Iya. Harus belajar dari kalau di Instagram tuh nyambungnya ke Meta atau segala macam kayak gitu kan. Kalau misalkan di toko oren atau di toko hijau gitu kan itu ada platformnya masing-masing. Itu juga harus belajar tuh. Gue juga gitu. Itu benar-benar harus belajar banget tuh kalau gitu. Emang nggak bisa semena-mena naruh duit segini buat sponsorin buat mereka taruh di ads mereka gitu tuh nggak bisa ternyata. Itu harus belajar benar-benar itu dan harus kencang. Tuh. Kalau di oren juga lumayan sih. Di oren. Ya, itu lumayan. Lumayan banget di oren. Nah, kan kakak mulai pas kuliah. Iya. Itu tuh gimana sih cara ngebagi order? Kata kakak sendiri kan tadi ada yang udah full order segala macam. Nah itu tuh gue sendiri pun yakin nih kak Kore ini pasti punya kesibukan sendiri. Nah itu baginya gimana? Apalagi tugas akhir kemarin kan. Kecil. Kecil. Yang penting malam gak acil. Itu sudah pasti gitu. Iya, pokoknya pembagiannya tuh kayak aku waktu masih kuliah tuh ngejual kayak gimana ya? Misalnya orangnya nih minta, "Kak, besok jam 10 pagi ya." Terus aku jam 10 tuh waktu itu ada bimbingan gitu. "Oh, maaf Kak, jam segini nggak bisa. Kalau mau lebih pagi atau nggak malamnya aja diambil gitu." Jadi udah biasanya customer ngikutin gue gitu. Oh, customer ngikutin dia. Bukan membeli adalah raja, tapi saya adalah raja. Oh, enggak, pembeli adalah raja. Tapi saya lebih penjual raja. adalah dewa.
lo ngapain lo gitu kan, nggak bisa macam-macam lo, pokoknya harus ngikut jadwalnya Iya. Kak Kori sendiri gitu. Kalau misalkan ya sih, kalau misalkan akhir-akhir ini, kalau misalkan katakanlah anak 2020 nih yang akhir-akhir nih tugas-tugas akhir nih, itu tuh pokoknya kalau ada bisnis kayak gini juga itu harus ngikutin dari gue mau bimbingan jam segini, kok bisa nantian lagi gitu. Iya betul, karena gitu. kuliah nomor 1. Nomor 1, akademik nomor 1. Akademik nomor 1, selesain dulu cepet tepat waktu. Kalau udah selesai baru. Iya, dan saya baru, nggak setiap hari tiap jam. Oke. Nah itu ganggu waktu nongkrong nggak sih kayak gitu tuh? Kebetulan- Kalau nongkrong kan chill-chill aja gitu Iya. kan, itu ganggu nggak sih? Kebetulan jarang nongkrong ya. Nongkrong pun kayak udah selesain dulu gitu, beresin dulu baru nongkrong. Oke gitu. Kalaupun diajakin kayak nongkrong yuk gini-gini, tar gue lagi bikin buket gitu. Oke gitu. Tapi teman-teman aku kayak udah pada nungguin aja gitu, sebisa. Oh, teman-temannya Ya, harus temannya support juga. Support. Oke. Nah, ini semoga terakhir ya. Jadi banyak-banyak deh. Aduh. Rebusan nih. Nih, ada nggak sih motivasi nih? Aduh, jangan ngomongin motivasi. Inilah tips lah, katakanlah tips untuk kawan-kawan nggak perlu di dunia bukit atau pokoknya di dunia bisnis gitu. Apa sih kira-kira konsistensi kah atau pokoknya promo atau pokoknya jualin aja dulu, berani aja dulu gitu. Nah itu dari Kak Kori sendiri, Kak Kori punya tips sendiri nggak? Pertama berani aja dulu, terus jangan malu-malu deh, nggak usah malu-malu gitu. Malu-malu kagak muncul kalau malu-malu. Kalau malu-malu nggak punya duit. Soalnya itu karena uang. Soalnya kalau Anda malu-malu ke orang tua juga dari orang tua nggak turun duit. Gitu kan, kayak gitu. Ya logikanya kayak gitu. Nah, kalau misalkan malu-malu di dunia bisnis, ya kapan turun duitnya gitu kan. Balik lagi itu duit. Tapi Kak Kori ini termasuk yang kayak nggak apa-apa deh, gue kumpulin dulu uang awal-awal gitu, nggak usah ngambil untung, atau ya udah yang penting ada untung gitu. Itu gimana tuh Kak? Idealis atau realistis? Waktu awal-awal sih kayak idealis dulu ya, yang penting laku dulu gitu. Kita narik dulu pembeli yang awal-awal tuh. Kesininya banyak yang bilang, Kor kemurahan segitu, lu serius ini bunganya banyak banget, murah gitu. Akhirnya dinaikin karena harga bunganya juga kan udah naik, udah pada mahal. Udah mulai naik, jadi ya udah pasang harga naik juga gitu. Pada akhirnya kayak gitu. Iya betul. Balik lagi itu bisnis namanya. Kalau nggak kayak gitu nggak bisnis. Kalau bisnis tuh wajar kan ya. Kalau misalkan kayak kita 2 kali lipat dari harga modal gitu wajar kan harusnya. Enggak sih, pas pelajaran apa ya? Matkul apa ya? Lupa. Kuirus. Emang kewirus ya? Nggak tahu. Pokoknya Pak Kris aja yang menjelaskan. Oh Pak Kris. Pokoknya harus 3 kali lipat dari modal. Lebih lagi. Iya. Yang aman tuh segitu. Yang aman segitu karena Pas SDP kayaknya dijelasin. apa hubungan SDP dengan bisnis? Sumpah. Pak Zul kalau nggak salah ngejelasin. Fazul ya SDP dia. Ngejelasin tuh. Pokoknya harus 3 kali dari 3 kali. Jadi iya sih emang itu cara cepat untuk kaya. Terutama di aparel tuh 3 kali. Tapi aparel modalnya nggak kecil juga loh. Iya. Nah itu nggak tahu gimana ya. Tapi ya udahlah itu beliau aja lah yang pikirin aja lah. Kayak gitu. Nah tapi itu adalah pertanyaan terakhir dari Intalks kali ini dari host seorang Kak Rois. Kori. Aduh nggak, jangan ngomong gitu. Aduh baru kayak gini aja nih berani nih. Tapi ya terima kasih Kak Kori udah menghadiri podcast kali ini dengan buke-bukenya yang unik. Ini ada yang 5.000, ada yang kalau di TikTok ada yang HP, yang ini teddy bear. Pokoknya kalian kalau misalkan mau pesen buke, order aja di Besti Buke. Besti Buke ada di IG-nya ada ya. IG-nya ada. Bang di sini ya, tolong editor. Di TikTok ada, di Toko Oren ada. TikTok ya Allah. Ya tapi pokoknya aplikasi itu. Nah, aplikasi hitam. Nah itu aplikasi hitam. Nah itu tuh ada juga akunnya nggak? Ada. Itu bisa. Tapi kalau buket lebih sering di akun pribadi karena cepat FYP. Cepat FYP. Pantas. Iya udah. Jadi itu profit juga buat akun sendiri kan. Oke, branding juga.
Tapi lebih dari itu, terima kasih Kak Kori udah datang. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah menonton. Gue Roy Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Kori lah. Sama gua.